Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang buku yang telah kami resum, yaitu Public Administration in South Asia. Yang pertama akan dibacakan oleh Muhammad Dafa. Baik, yang pertama yaitu sistem kepegawaian dan reformasi di Pakistan. Introduction. Layanan sipil di Pakistan dianggap sebagai tulang punggung sistem administrasi yang mencerminkan struktur kepengurusan dan administrasi negara. Yang kedua, layanan sipil Pakistan atau CSP berakar pada periode Mughal pada abad ke-15 dan 16. Yang ketiga, pegawai negeri sipil provinsi dikenal sebagai PCS, dan mereka termasuk layanan yang berada di bawah kendali langsung provinsi dan yang bekerja di provinsi masing-masing. Selanjutnya yaitu sistem sekretariat, federal, dan provinsi. Pakistan memiliki layanan sipil yang besar dan besar. Menurut kelompok krisis internasional, laporan 2010, pegawai negeri Pakistan mempekerjakan hampir 2,4 juta orang untuk populasi 170 juta. Ini adalah salah satu yang terbesar dengan satu pegawai negeri untuk setiap 67 warga. Dibandingkan dengan India, di mana ada satu pegawai negeri untuk setiap 110 warga. Yang selanjutnya yaitu sistem sekretariat federal dan provinsi. Di provinsi, anggota berperingkat tertinggi administrasi sipil adalah sekretaris kepala, yang membawai semua fungsi administrasi di tingkat provinsi dan berfungsi sebagai penghubung antara menteri utama atau eksekutif politik provinsi dan administrasi sipil provinsi. Sistem sekretariat membedakan antara tanggung jawab petugas staf yang bekerja di sekretariat pusat dan petugas lini yang bekerja di departemen terkait atau organisasi otonom. Selanjutnya, petugas staf bertanggung jawab atas pembuatan kebijakan dan penetapan kebijakan arahan berbagai program penghubung antara lembaga-lembaga administrasi. Garis petugas bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan dan program yang ditetapkan oleh sekretaris. Ini jelas dikotomi, pembuatan kebijakan dan implementasi kebijakan memberi staf sekretariat lebih banyak preferensi status, protokol, pertumbuhan, dan peluang kemajuan karir daripada pejabat departemen terkait atau perusahaan otonom. Dalam International Crisis Group 2010, akibatnya petugas sekretariat memiliki prospek yang lebih cerah untuk promosi daripada rekan-rekan mereka di departemen lain. Kode pendirian sipil atau Estakot mengatur semua hukum, aturan, prosedur, operasi, dan instruksi yang berkaitan dengan syarat dan ketentuan pegawai negeri federal. Berikut ini adalah beberapa hukum dan aturan yang sangat penting bagi pegawai negeri sipil di Pakistan. Yang pertama yaitu pasal 240 dan 241 Konstitusi Pakistan dan Undang-Undang Pegawai Negeri Sipil tahun 1973 mengatur syarat dan ketentuan pegawai negeri sipil. Yang kedua, Peraturan Pegawai Negeri tahun 1973 memberikan dasar untuk pengangkatan, promosi, dan mutasi pegawai negeri. Yang ketiga, Peraturan Pegawai Pemerintah 1964 memberikan dasar untuk masalah perilaku dan disiplin. Yang keempat, bagian 10 dari Civil Service Act tahun 1973 menguraikan aturan promosi dan mutasi. Yang terakhir, pasal 22 Undang-Undang Pegawai Negeri tahun 1973 mengatur prosedur banding, petisi, dan representasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fadila. Selanjutnya ada rekrutmen dan seleksi pegawai sipil. Empat saluran rekrutmen ke sistem layanan sipil Pakistan. 1. Pelantikan langsung PNS. 2. Pelantikan langsung perwira militer secara permanen dan kontrak.
3. Iklan terhadap lowongan yang terdaftar di kementerian dan departemen. Yang keempat, rekrutmen ad hoc oleh departemen untuk lowongan sementara kategori X kader pekerja di kelas 17-22 secara administratif diklarifikasikan sebagai pekerjaan kader dan mantan kader. Selanjutnya, pelatihan dan pengembangan PNS. Pelatihan pelayanan yaitu pelatihan prajabatan diberikan kepada kandidat terpilih sebelum bergabung di pekerjaan masing-masing kelompok dengan tujuan membantu menyamakan tingkat pendidikan dan bersosialisasi dengan budaya dan norma kepegawaian. Pelatihan layanan yaitu jenis pelatihan ini ditawarkan kepada semua pegawai negeri sipil di berbagai tahap karir mereka. Tujuannya untuk membangun kapasitas pegawai negeri dan meningkatkan kompetensi karir mereka. Administrasi publik di India telah menjadikan saksi dari banyak perubahan dan pergolakan sejarah yang telah mengoyak negara dari waktu ke waktu. Tentu saja, setiap perubahan membawa dimensi baru pada praktek administrasi publik. Aturan yang berbeda telah memberikan kontribusi sesuatu atau yang lain untuk lembaga administrasi publik. Sejak zaman kuno hingga zaman modern, dan kontribusi seperti itulah yang telah menyebabkan pembentukan terhadap lembaga administrasi publik di India. Berhasilnya fungsi demokrasi parlementer tingkat pusat, negara bagian dan lokal di satu sisi, dan penyebaran jaringan administrasi publik ke setiap bagian negara di sisi lain identik dengan koeksistensi administrasi publik yang damai dan progresif, dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang beragam. Meskipun banyak sekali masalah yang telah mengganggu administrasi publik, misalnya meningkatkan efisiensi dalam pemberian layanan, membawa transparansi, akuntabilitasi, dan daya tangkap yang lebih besar ke dalam sistem. Upaya terus dilakukan untuk mengurangi masalah ini dan mengumumkannya kepada publik. Administrasi lebih citizen-centric dan menjadikan alat untuk pengiriman barang dan jasa. Sejarah dan konteks publik administrasi di Sri Lanka. Sri Lanka adalah sebuah pulau tropis yang hanya berjarak 20 mil dari pantai tenggara India. Menurut perkiraan, populasi terbaru negara ini dihuni oleh 20.653.000 orang. Perkiraan populasi untuk 2010, Departemen Sri Lanka Situs Sensus. Masyarakat politik Sri Lanka terdiri dari 3 kelompok etnis utama, yaitu Sinhala, Tamil, dan Nur. Sejarah kolonial. Mulai tahun 1973, di situ ada sistem administrasi kolonial. Mulai tahun 1931, ada transisi dari birokrasi kolonial ke birokrasi nasional. Pada tahun 1948, ada tatanan konstitusi kemerdekaan, dan pada tahun 1972, konstitusi republik. Sistem politik saat ini. Konstitusi Republik Kedua telah mengubah sistem pemerintahan negara dari sistem parlementer kabinet untuk sistem presidensial dan kabinet hibrida, dengan presiden eksekutif di pucuk pimpinan. Presiden dipilih secara populer oleh masyarakat melalui mayoritas mutlak sistem pemungutan suara, campuran sistem pemungutan suara alternatif dan kontingen. Presiden mengatur untuk masa jabatan tetap 6 tahun, kecuali dia mengundurkan diri dari jabatannya atau dikalahkan dalam pemilihan presiden setelah masa jabatannya di kantor.
Satu-satunya cara untuk menyingkirkan presiden dari kekuasaan adalah dengan mengeluarkan mosi pemakzulan. Ini adalah proses legislatif dan yudikatif yang berkepanjangan, yang mencakup persetujuan di parlemen dengan mayoritas 2/3 dan dukungan dari Mahkamah Agung. Sistem administrasi publik saat ini. Layanan publik Sri Lanka sekarang hampir dibawa kepemimpinan Presiden Eksekutif. Meskipun Kabinet Menteri secara konstitusional dipercayakan dengan tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan dan aspek kepegawaian yang mengatur pelayanan publik. Pengangkatan para pemimpin administrasi publik seperti Sekretaris Presiden, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Dewan Kementerian, Kepala Sekretaris Dewan Provinsi, dan anggota PSC nasional dibuat oleh Presiden. Dengan demikian, Presiden juga dapat mempengaruhi pengangkatan, promosi, mutasi, pengendalian disiplin, dan pemberhentian kepala departemen. Situasi ini tidak dapat dihindari karena kepresidenan eksekutif adalah titik fokus dari mekanisme konstitusional yang diciptakan untuk menjalankan kekuasaan pemerintah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sabila. Isu saat ini. Yang pertama ada politisasi birokrasi. Ini memberikan ruang konstitusional bagi politisasi birokrasi yang telah diidentifikasikan oleh beberapa pengamat pada tahun 1970 sebagai tren dalam proses pemerintahan administratif. Reformasi sistem administrasi. Donatur tekanan telah membuat isu-isu ini menjadi pertimbangan yang mendesak bagi para pembuat kebijakan dan administrator. Di masa lalu, beberapa upaya telah dilakukan untuk efek ini. Kesimpulannya, administrasi publik di Sri Lanka kini telah bertransformasi dari birokrasi kolonial yang sebelumnya menghasilkan ruang bagi munculnya administrator non-politis ke dalam birokrasi nasional yang telah menghasilkan campuran politik dan administrasi. Faktor yang telah diidentifikasi sebagai atribut perkembangan ini termasuk perubahan rezim politik yang membawa etnosentris pembuatan kebijakan ke dalam lingkup pemerintahan, munculnya negara pembangunan, dan pembuatan konstitusi pasca independen yang mengarah pada sentralisasi kekuasaan politik di tangan eksekutif politik yang dipilih secara populer. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau kesalahan yang kami perbuat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.